Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1101. Raja Kera terkejut. 108 manik Buddha adalah harta yang diperolehnya secara tidak sengaja, tetapi sekarang ditelan ke dalam tubuh oleh Lian nomor 2. Balapan mekanik tidak boleh dianggap remeh. Lian No. 2 mengepalkan tangannya, tubuhnya bergetar hebat, dan semua manik-manik Buddha yang dia telan ke dalam tubuhnya terbang keluar lagi, mengenai Raja Kera seperti peluru. Kedua pihak terlalu dekat, dan hal-hal terjadi secara tiba-tiba. Raja Kera tidak pernah mengira manik-maniknya akan kembali kepadanya dengan mudah, tetapi jalannya terlalu istimewa. Engah kepulan-kepulan. 108 manik-manik, tidak sedikit, semuanya mengenai Raja Kera. Berdebar. Raja Kera terjatuh ke tanah dan terluka parah oleh hartanya sendiri. Panggilan. Lian No. 2 melayang ke sisi Raja Kera, mencibir, dan sebilah pisau tajam muncul di tangannya, menusuk jantung Raja Kera. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya pedang menyala. Pada saat Lian No. 2 menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Pedang terbang itu menembus dadanya, menyebabkan dia berguling ke depan dan jatuh ke tanah. Lian! Teriak Buyu kaget. Yang lain juga menatap dengan gembira, melihat Lian jatuh dari langit. Lian jatuh ke tanah dan melipat sayapnya di belakang punggungnya, tapi matanya tertuju pada dirinya yang lain. Tidak ada keraguan bahwa lawannya adalah anggota suku mesin, tapi tidak seperti orang yang menyamar sebagai dia terakhir kali, suku mesin ini jelas telah berevolusi. Fei Jian baru saja membuka lubang di dada Lian No. 2, tetapi tidak ada bagian mekanis yang terlihat di dalamnya, sebaliknya, cairan seperti merkuri mengalir perlahan, memperbaiki lubang tersebut. Robot cair. Ang Li tiba-tiba teringat pada film fiksi ilmiah berjudul Future Soldier. Ang Li No. 2 di depannya sama persis dengan robot penjahat di dalamnya, dan berbentuk cair. Setahun yang lalu, yakni sebelum dunia berubah, Lian pernah melihat kabar bahwa negara kita telah berhasil mengembangkan logam cair dan diharapkan dapat membuat robot cair di masa depan. Teknologi perlombaan mekanik telah ratusan tahun lebih maju dari bumi, dan robot cair adalah teknologi yang mereka kenal. Kita bertemu lagi, Lian No. 2 menatap Lian dengan tatapan jahat. Lagi, Lian mengerutkan kening. Mungkinkah yang palsu ini sama dengan yang sebelumnya? Salah. Lian yakin yang sebelumnya telah dihancurkan olehnya. Orang ini dan yang sebelumnya pasti dibuat oleh orang yang sama. Engah. Lian memanfaatkan kurangnya perhatian lawan dan menyerang lawan lagi dengan pedang terbang Yanyu, kali ini memotong salah satu lengan lawan. Setelah lengannya jatuh ke tanah, berubah menjadi cair dan mengalir ke tubuh Lian No. 2, dan kemudian lengan yang dipotong itu tumbuh kembali. Cek, cek, Lian No. 2 tertawa aneh dan berkata dengan sinis, bagaimana kamu akan membunuhku sekarang? Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu harus mati di tanganku. Tampaknya bentuk cair adalah kartu truf terbesar Ang Li No. 2. Bahkan jika Ang Li memenggal kepalanya, dia masih hidup dan dapat dilahirkan kembali. Sederhananya, dia tidak bisa dibunuh. Lian sedikit mengernyit, memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik pedang terbang Yanyu, lalu membalik telapak tangannya yang lain, dan ada botol kayu di tangannya. Membuka tutup botol, seekor laba-laba hitam dengan bintik perak di punggungnya merangkak keluar. Robot cair juga merupakan sebuah mesin, jadi Ang Li berpikir bahwa laba-laba hitam yang ahli memakan logam juga harus memakan satu sama lain. Benar saja, laba-laba hitam mengincar Ang Li 2 begitu dia keluar dan melancarkan serangan tanpa instruksi apapun. Dengan suara, desir, sehelai sutra laba-laba menghantam Lian No. 2, disusul sutra laba-laba kedua dan ketiga, dalam sekejap mata, jaring laba-laba menjebak Lian No. 2 di dalamnya. Laba-laba hitam itu berhenti memintal sutra dan dengan cepat berlari menuju Lian No. 2, ingin makan lengkap. Pada saat ini, Ang Li No. 2 yang terjebak dalam jaring laba-laba kembali berubah menjadi wujud cair, mengalir keluar dari celah jaring laba-laba seperti air, lalu menjelma menjadi wujud manusia di sebelahnya. Laba-laba pemakan emas, aku tidak menyangka kamu memiliki monster seperti itu. Namun, apakah terlalu naif jika ingin membunuhku hanya karena seekor laba-laba kecil? Lian No. 2 berkata dengan nada menghina, dan dalam sekejap dia tiba di depan laba-laba pemakan emas dan menginjaknya. Terdengar suara, pop, dan hati Lian bergetar. Ini adalah pertama kalinya Lian mendengar nama laba-laba pemakan emas. Selain mengetahui bahwa laba-laba hitam ini dapat memakan logam apapun, dia sama sekali tidak mengenalnya. Baca versi bebas kesalahan di 69 bookbar. 6 sama dengan 9 plus book garis bawah bar memulai debut novel ini. Melihat Lian No. 2 menggerogoti laba-laba pemakan emas di bawah kakinya, Lian khawatir dia akan kehilangan pemahamannya tentang laba-laba pemakan emas. Segera setelah itu, kekhawatiran di hati Lian lenyap, karena ia merasakan laba-laba pemakan emas itu masih hidup. Di saat yang sama, ekspresi Lian No. 2 berubah drastis, dan dia buru-buru mundur, menatap tanah dengan ngeri. Laba-laba pemakan emas ini memang masih hidup, dan sepertinya tidak terluka sama sekali. Ini agak tidak ilmiah.
Anda harus tahu bahwa laba-laba pemakan emas hanya setara dengan tingkat budidaya alam kaisar tingkat pertama tingkat alam kekaisaran. Serangan tadi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada laba-laba pemakan emas. Hal ini sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan metode ilmiah. Mungkin lebih mudah untuk memahaminya dalam konteks saling mengendalikan 5 elemen. Laba-laba pemakan emas adalah Anglino. 2 atau musuh alami klan mekanik. Serangan klan mekanik tidak berpengaruh padanya, atau ia memiliki beberapa keterampilan rahasia yang dapat mencegah logam melukai dirinya. Lian No. 2 ketakutan bukan hanya karena laba-laba pemakan emas masih hidup, tetapi juga karena laba-laba pemakan emas baru saja memakan sebagian dari dirinya. Walaupun bagian yang dimakannya sangat kecil, namun kemampuan cair Liang 2 dapat dengan cepat memperbaikinya hingga tidak terlihat, namun cukup untuk mempengaruhi Liang 2. Dia akan dimakan olehnya. Meskipun itu robot cair, dia memiliki rasa takut. Sekarang Lian No. 2 hanya punya satu pikiran, menjauhlah dari laba-laba pemakan emas. Laba-laba pemakan emas kembali menyerang, mencoba memakan Anglino. 2. Namun sayangnya kecepatannya tidak dapat mengimbangi Anglino. 2. Sutera laba-laba tersebut sepertinya telah mencapai batasnya dan tidak dapat dimuntahkan, sehingga ia tidak bisa menyakiti Anglino. 2 sama sekali. Lian melihat bahwa ini bukanlah pilihan sama sekali, jadi dia mengambil kembali laba-laba pemakan emas itu. Hal ini membuat Lian No. 2 menghela nafas lega, dan mengambil kesempatan itu untuk mencibir, bahkan laba-laba pemakan emas pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk menyakitiku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lian membalikkan tangan kanannya, dan bola api merah terbang keluar dari telapak tangannya, lalu berputar di udara dan berubah menjadi burung phoenix api, yaitu burung phoenix api merah. Haha, Lian No. 2 berguling ke depan dan ke belakang sambil tertawa, dan mencibir, orang bodoh, bahkan laba-laba pemakan emas pun tidak bisa menyakitiku. Apakah kamu berencana membakarku sampai mati dengan bola api? Lian memang berencana untuk melelehkan lawannya dengan api. Api biasa mungkin tidak bisa melakukannya, tapi api merah phoenix pasti bisa. Bab 1102. Sebelum Qian Liefeng bertemu Lian No. 2. Ekspresi si penipu berubah dan dia menyadari bahwa Qian Liefeng lebih kuat daripada informasi yang dia peroleh sebelumnya. Ditingkatkan. Lian nomor 2 tidak berani menahan diri seperti sebelumnya. Lapisan kristal es samar muncul di permukaan tubuhnya, dan suhu tubuhnya tiba-tiba turun hingga 0 derajat oleh Phoenix api merah. Pada awalnya, kristal es tersebut memang memiliki efek tertentu, membantu Lian No. 2 melindungi dari suhu tinggi. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Dalam sekejap mata, lapisan tipis kristal es itu meleleh dan menguap menjadi air. Kemudian seluruh pakaian di Lian No. 2 terbakar menjadi abu, begitu pula kulit tubuhnya juga dicairkan. Brengsek, aku akan membunuhmu. Lian No. 2 sangat marah, dan terlepas dari cedera fisiknya, dia mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik terakhir, berharap untuk mati bersama Lian. Hati-hati. Banyak orang berteriak kaget. Lian mencibir, dan energi sebenarnya di tubuhnya langsung berpindah keluar, membentuk kura-kura raksasa untuk melindunginya. Bang! Serangan Lian No. 2 dipantulkan kembali seolah-olah menabrak dinding besi. Sebelum lawan sempat menyerang lagi, kura-kura raksasa yang melindungi Lian berubah menjadi naga dan menelan Lian No. 2 dalam satu gigitan. Ah! Hanya mendengar teriakan, Lian No. 2 menjadi tidak terlihat. Phoenix api merah terbang kembali ke tangan Lian, membuka mulutnya dan mengeluarkan manik perak seukuran kacang. Manik ini adalah Lian No. 2. Api merah Liefeng memurnikannya dengan suhu tinggi dan akhirnya memadatkan esensi ini. Lian membuka botol kayu berisi laba-laba pemakan emas dan melemparkan manik-manik perak ke dalamnya. Kemudian dia melayang ke arah Biksu Agung Faiyuan dan bertanya dengan prihatin, bagaimana kabar guru? Bibi Feng menggelengkan kepalanya dengan sedih. Biksu Agung Faiyuan diserang oleh Lian No. 2. Dapat dikatakan bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang. Jika Feng Bu tidak meminum ramuan penyelamat nyawa untuk Biksu Agung Faiyuan dan menggunakan energi sejatinya untuk bernapas untuknya, maka Biksu Agung Faiyuan akan menjadi mayat sekarang. Lian meletakkan tangannya di gerbang denyut nadi Faiyuan dan memeriksanya, alisnya menegang, mengetahui bahwa tuannya jauh dari bahaya. Maafkan aku. Lian berkata dengan tulus, berpikir bahwa dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk membuat Faiyuan menjadi seperti ini. Bibi Feng sangat sedih, tetapi dia tetap menghiburnya, Xiao An, ini bukan urusanmu. Kami tidak mengetahui bahwa pria itu palsu, jadi kami jatuh ke dalam perangkap. Tidak peduli apa, Lian percaya bahwa dialah yang bertanggung jawab. Jika klan mesin tidak menyamar sebagai dirinya sendiri, Faiyuan tidak akan pernah diserang oleh serangan diam-diam. Gerakan di sini telah mengingatkan biksu terkemuka lainnya di kuil Shaolin, dan semua orang berkumpul. Salah satu tetua Shaolin bahkan mengeluarkan pil yang akan punah di Shaolin dan meminumnya untuk Dharma Yuan. Meski pengaruhnya tidak besar, namun bisa dianggap sebagai upaya terbaik. Nasib Dharma mendapat pukulan fatal, dan hati bisa dikatakan hancur total. Kecuali ada rumput pelindung pikiran, hanya ada sedikit harapan untuk selamat. 1 jam kemudian, Feng Bu keluar dari ruang meditasi. Bagaimana situasinya? Lian melangkah maju dan bertanya.
Mata Feng Gu memerah dan dia berkata, sekarang ada sekelompok biksu Shaolin yang bergiliran menyalurkan energi sebenarnya untuk melindungi hidupnya, tapi menurut perkiraan saya, dia hanya punya waktu paling lama 3 hari. 3 hari. Lian terkejut. Gurunya akan meninggal dalam 3 hari, dan bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Guru, jangan khawatir. Kejadian ini terjadi karena saya. Sekalipun ada secercah harapan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan guru. Bibi Feng memandang Lian dengan senyum masam di wajahnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Feng Gu benar-benar lelah dan butuh istirahat. Lian memberinya obat penyembuh dan kemudian mengucapkan selamat tinggal padanya dan menemukan Wu Liuqi. Apakah ada cara agar aku bisa menyelamatkan tuanku? Wu Liuqi mengerang dan berkata, sejauh yang saya tahu, tidak sulit menyelamatkan tuanmu. Hal yang sulit adalah untuk menyelamatkannya, Anda harus menggunakan ramuan ajaib langit dan bumi. Lian mengerutkan kening. Rerumputan pelindung jiwa adalah salah satu rerumputan spiritual di dunia, namun rerumputan spiritual adalah sesuatu yang dapat ditemui tetapi tidak dapat ditemukan. Apakah tidak ada cara lain selain rumput spiritual langit dan bumi? Wu Liuqi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi berat, lalu melanjutkan, rumput roh langit dan bumi adalah kondensasi energi roh langit dan bumi. Sangat disayangkan jika ada benda kental lain dari energi roh langit dan bumi yang dapat menggantinya. Saya tahu tempat yang mungkin memiliki apa yang Anda butuhkan. Raja Kera tiba-tiba melompat keluar dan berkhotbah. Lian telah menyadari bahwa Raja Kera sedang menguping, jadi dia tidak terkejut dengan kemunculannya, dia malah berteriak kaget, di mana? Rumah Raja. Jawab Raja Kera. Maksudmu Wang Wuxian? Lian bertanya. Raja Kera mengangguk. Gunung Wangwu tidak jauh dari Gunung Songshan, sekitar 100 km jauhnya, juga merupakan salah satu gunung terkenal di dunia. Karena ini adalah gunung yang terkenal, tentu akan ada banyak peluang setelah perubahan di dunia. Bukan tidak mungkin dikatakan bahwa ada hal-hal spiritual yang terkondensasi dari energi spiritual langit dan bumi. Berbeda dengan Songshan, di mana sekte besar seperti kuil Shaolin menunggu Anda, di Wangwushan saat ini, Taoisme telah lama memudar, dan bahkan sekte Wangwu yang dulu terkenal telah lama menghilang. Oleh karena itu, situasi di Gunung Wangwu jauh lebih rendah daripada Gunung Song. Dapat dikatakan sebagai tanah ajaib yang ditempati oleh berbagai makhluk non-manusia sejauh ini. Kamu harusnya tahu bahwa ada mata air spiritual di Gunung Wangwu, kan? Tanya Raja Kera. Lian mengangguk. Sebelum dunia berubah, ada mata air awet muda yang terkenal di kawasan pemandangan Wangwushan. Dikatakan bahwa seseorang dapat hidup selamanya dengan menyesap air dari mata air ini. Sebelum dunia berubah, ini hanyalah legenda dan tahayul, namun setelah dunia berubah, mata air awet muda juga harus ikut berubah. Mendampingi mata air awet muda adalah pohon ginkgo yang berumur lebih dari 1000 tahun dan disebut pohon keramat. Setelah dunia berubah, ginkgo berumur 1000 tahun ini juga yang pertama berubah dan menjadi pohon buah kiwi. Sebagian besar binatang yang kini menempati Gunung Wangwu berevolusi setelah memakan buah ginkgo, untuk bersaing memperebutkan ginkgo berusia 1000 tahun ini, konon tempat tersebut dipenuhi dengan mayat dan sungai darah. Raja Kera melanjutkan, ketika saya pertama kali meninggalkan alam rahasia Bodhidharma, saya pergi ke rumah raja dan bertemu dengan seekor kera tua di sana, membantunya memasuki alam kekaisaran dan menjadi penguasa. Kera tua itu berterima kasih kepada saya dan memberitahu saya bahwa mata air awet muda menyerap energi spiritual langit dan bumi dan membentuk kristal mata air selama saya memakannya, saya dapat bangkit dari kematian dan hidup kembali. Karena saya tertarik dengan Songshan, saya tidak mencoba mencari tahu dengannya. Jika Anda ingin mencobanya, saya dapat membantu Anda menghubunginya. Bab 1103. Lian sangat ingin meminta bantuan. Setelah mendapat alamat dari Raja Kera, dia langsung terbang ke Gunung Wangwu. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 100 km, tidak butuh waktu lama untuk sampai di sudut Gunung Wangwu. Sebelum terjadi perubahan mendadak di dunia, gerbang kawasan wisata yang dipugar di sini masih ada, namun kini sudah bobrok, bahkan tanpa manusia, seolah-olah telah memasuki dunia yang sunyi. Tidak ada yang terlihat kecuali beberapa burung gagak. Lian datang ke sini untuk mencari Raja Kera, jadi dia tentu saja tidak tertarik dengan burung gagak ini. Menurut Raja Kera, jika Anda menemukan kera secara acak di Gunung Wangwu, Anda dapat menemukan Raja Kera, karena Gunung Wangwu telah dibagi oleh beberapa Raja Binatang, setiap Raja Binatang memiliki aktivitasnya masing-masing dan jarang melintasi batas. Lokasi Lian saat ini seharusnya adalah wilayah Raja Gagak, seekor gagak tua yang mencapai alam kaisar tingkat kedua setelah memakan buah ginkgo. Berani, manusia biasa yang berani masuk ke istana kerajaan kita. Seekor burung gagak justru melontarkan kata-kata dan makian manusia. Lian melihatnya sekilas dan melihat bahwa burung gagak ini bahkan tidak berada di alam kekaisaran, jadi dia terlalu malas untuk berdebat dengannya dan membuang waktu. Sekarang kamu sudah di sini, ayo tinggal. Lagi pula kita tidak punya banyak makanan. Gagak bodoh itu sebenarnya ingin membunuh Lian demi makanan dan melancarkan serangan. Ang Li tidak ingin membuang waktu untuk burung gagak, namun bukan berarti dia memiliki temperamen yang baik dan mudah dibuli. Sebaliknya, sejak gurunya, Biksu Agung Faiyuan, dilukai oleh suku mekanik, Lian telah menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ledakan. Lian menyerang dengan telapak tangan, langsung menghancurkan gagak yang merepotkan itu menjadi kumpulan kabut darah. Wah,
burung gagaknya terbunuh. Wah, tidak bagus, terjadi sesuatu yang besar, ada yang membunuh burung gagak itu. Wow! Beberapa burung gagak yang hinggap di gerbang Wang Wuxian berteriak panik, dan suaranya terdengar sangat mengganggu. Dia tidak berhenti melakukan apapun, dan karena Lian sudah mengambil tindakan, dia langsung membunuh beberapa burung gagak berisik lainnya juga. Semua burung gagak ini berada di bawah wilayah kaisar, dan mereka seperti anjing penjaga, jadi mereka tidak perlu takut. Lian melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan yang luar biasa menghantam mereka, menghancurkan semua burung gagak menjadi beberapa bagian. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah gagakku? Tiba-tiba terdengar teriakan keras, lalu sekelompok awan gelap muncul di langit, disertai energi yang suram. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lian melambaikan telapak tangannya ke arah awan gelap. Ledakan. Awan gelap membuat ledakan dan berubah menjadi burung gagak yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Hanya seekor burung gagak raksasa yang beberapa kali lebih besar dari burung gagak biasa yang masih bertahan di langit. Bang! Gagak raksasa itu dipukuli dengan sangat keras hingga ia melakukan beberapa jungkir balik di udara sebelum berhenti. Itu hanya seekor burung gagak di alam kekaisaran tingkat kedua, dan bukan tandingan Lian. Jika Lian tidak hanya menyerang dari udara, tetapi dipukul dengan telapak tangan, maka gagak kekaisaran tingkat kedua ini akan berubah menjadi bola kabut darah seperti burung gagak lainnya. Alam kekaisaran tingkat ketiga. Raja Gagak berteriak panik dengan darah di bibirnya. Prajurit gagak itu tidak dapat melihat budidaya Lian. Mereka berdua adalah penguasa alam kaisar, tetapi mereka dapat melihatnya secara sekilas, tetapi mereka tidak tahu bahwa budidaya Lian dapat dengan mudah membunuh orang kuat di kaisar tingkat keempat. Dunia. Meski begitu, Raja Gagak sangat ketakutan hingga dia merasa sangat menyesal karena muncul. Setelah berteriak kaget, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Kemana harus pergi? Sebuah suara terdengar di telinga Raja Gagak, dan kemudian jalannya dihalangi oleh sebuah sosok. Ketika Raja Gagak melihat Lian yang baru saja menyerangnya, dia tersentak dan hampir jatuh dari udara. Lagi pula, itu juga Raja Gagak, penguasa di satu sisi, jadi dia memaksa dirinya untuk tenang. Maaf, saya tidak tahu bahwa ini adalah Raja Manusia. Saya sangat menyinggung perasaan Anda. Sekarang saya meminta maaf kepada Anda dengan cara yang paling tulus. Raja Manusia yang terkasih, jika Anda datang ke sini untuk mengambil kembali Gunung Raja, maka Raja Gagak bersedia mempersembahkan alam Gagak sebagai hadiah. Raja Gagak terus berkhotbah, tampak rendah hati. Lian mendengus dingin dan bergumam diam-diam. Binatang ini tahu bagaimana maju dan mundur. Manusia sangat tidak senang setelah mengetahui bahwa setelah dunia berubah, Gunung Wangwu jatuh ke tangan binatang. Manusia telah mencoba untuk mendapatkan kembali Gunung Wangwu di masa lalu, tetapi semuanya gagal dan menimbulkan banyak korban jiwa. Raja Gagak mengira Lian datang ke sini untuk mendapatkan kembali Gunung Wangwu, jadi dia segera memilih untuk menyerah ketika kekuatannya lebih rendah dari orang lain, berharap untuk menukar nyawa burung gagak. Jangan khawatir, aku tidak perlu membunuhmu, tapi kamu harus membantuku menemukan monyet. Lian berkata bahwa dengan burung gagak yang akrab dengan Gunung Wangwu memimpin, akan sangat mudah untuk menemukan Raja Kera. Monyet. Raja Manusia, bukankah Raja Kera yang kamu cari? Tanya Gagak kaget. Benar, kali ini aku di sini hanya untuk Raja Kera, jawab Lian. Ketika Gagak mendengar bahwa Lian akan datang menemui Raja Kera, dia merasa lega dan buru-buru berkata, Raja Manusia, jangan khawatir. Raja Kera tua dan saya bersumpah bersaudara. Jika Anda ingin mendapatkan kembali Gunung Wangwu, maka saya dapat bertindak sebagai pelobi untuk membujuk Raja Kera agar menyerahkan wilayahnya, yang akan menyelamatkan satu konflik. Lian mendengus pelan dan tidak menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia hanya memerintahkan, pimpin jalan. Raja Manusia, ikutlah denganku. Raja Gagak mengepakkan sayapnya dan terbang menuju gunung. Pada awalnya, Raja Gagak mempermainkan dan mencoba menyingkirkan Lian dengan cepat, tetapi ternyata sia-sia. Ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, ia takut membuat marah Lian, sehingga hanya bisa jujur dan membawa Lian ke puncak salah satu gunung di Gunung Wangwu. Faktanya, Lian telah melihat Kera melompat ke atas gunung dari udara dan mengetahui bahwa ini adalah wilayah kekuasaan Raja Kera. Setelah mendarat, Raja Gagak langsung berteriak kepada seekor kera yang memegang tongkat di tangannya, cepat laporkan bahwa Raja Gagak datang untuk memberi penghormatan kepada Raja Kera. Lagi pula, Raja Gagak juga merupakan raja di rumah Raja Gunung. Para kera tidak berani mengabaikannya dan langsung berteriak untuk melapor ke dalam. Dalam sekejap, sekelompok kera di gunung terlihat melompat kegirangan. Setidaknya ratusan kera mengepung Lian dan Raja Gagak, dan terjadilah formasi kekuatan yang samar-samar. Nampaknya Raja Kera ini sudah lama hidup di bumi, dan ia mahir dalam formasi yang digunakan manusia untuk melawan musuh. Saudara Croaking, mengapa Anda memiliki waktu luang dan keanggunan untuk datang ke gunung saya yang tandus hari ini? Seekor kera berbulu berkilau melompat keluar dari gunung. Ia lebih besar dari kera lainnya, namun dibandingkan dengan Raja Kera di kuil Shaolin, ukurannya 2 kali lebih kecil. Namun, Raja Kera ini juga memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ketiga, dan sepertinya dia akan menerobos ke alam kaisar tingkat keempat kapan saja. Raja Gagak, yang baru saja jujur, terbang ke arah Raja Kera ketika dia melihatnya, dan berteriak, Saudara Raja Kera, bantu aku membunuh Raja Manusia ini secepatnya.
Bab 1104. Pada saat yang sama, Raja Binatang dan Raja Kera secara alami ingin membantu Raja Gagak, dan melihat bahwa Lian tidak berada di atas alam kaisar tingkat ketiga, mereka tidak mengkhawatirkannya. Manusia yang berani, kamu berani masuk ke istana kerajaan kami, dan kamu tidak berani datang dan mati. Raja Kera meraung dan meraih tongkat emas bersinar di tangannya dan memukul Lian. Dengan formasi itu, dia benar-benar mengira dirinya adalah Raja Kera. Begitu kesadaran Lian bergerak, pedang terbang Yanyu berubah menjadi cahaya pedang dan terbang keluar. Tahukah Anda, bahkan Raja Kera di alam kaisar tingkat keempat bukanlah tandingan serangan dari pedang terbang Yanyu, apalagi Raja Kera di alam kaisar tingkat ketiga. Tongkat emas di tangan Raja Kera tidak tahu apa itu. Dengan suara, jepret tongkat itu dipotong menjadi dua bagian oleh pedang terbang Yanyu, dan kemudian ujung pedangnya ditekan ke leher Raja Kera. Raja Kera tiba-tiba berubah menjadi batu dan tidak bergerak. Melihat situasinya, Raja Gagak di sisi lain tetap tidak bergerak dan melambaikan sayapnya untuk melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sayangnya Ang Li diremehkan. Dengan ledakan, bola api melanda, dan Raja Gagak langsung berubah menjadi burung panggang tanpa berteriak. Gulu. Raja Kera mengeluarkan suara ketakutan di tenggorokannya. Melihat Raja Gagak terbunuh dengan satu gerakan, kakinya menjadi lemah karena ketakutan. Yang mulia, ampunilah hidup Anda. Monyet kecil itu bersedia menawarkan kawasan Kera sebagai kompensasi kepada Yang Mulia. Raja Kera berteriak dengan gemetar. Lian memikirkan Raja Gagak mengatakan hal serupa sebelumnya, dan mencibir, "Kera tua, kamu terlalu tidak sabar. Kamu bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara sebelum kamu mulai menyerang. Yang Mulia, tolong beritahu saya sesuatu." Raja Kera sangat ketakutan, takut pedang terbang bulan api di lehernya akan memenggal kepalanya. Mari kita lihat. Lian mengeluarkan surat yang ditulis oleh Raja Kera dan menyerahkannya kepada Raja Kera. Raja Kera mengambil surat itu dan melihatnya. Matanya langsung berbinar dan dia berteriak dengan penuh semangat, ternyata dia adalah saudaranya. Haha, ini benar-benar banjir yang melanda kuil Raja Naga. Rakyat kita sendiri tidak mengenali bangsa kita sendiri. Saya berkata, saudaraku, tidak, Yang Mulia, mohon singkirkan dulu senjata ajaib ini, menakutkan sekali. Lian menyingkirkan pedang terbang Yanyu. Raja Kera ambruk ke tanah dan menarik napas, lalu meraung ke arah monyet di sekitarnya, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera mengeluarkan semua anggur dan makanan enak? Saya ingin menghibur manusia raja." "Monyet tua, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan, cepat bawa aku mencari kristal pegas." "Oh, baiklah." Raja Kera melambaikan tangannya, menyebabkan kera-kera itu berhenti. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya seperti seorang pelayan tua dan berkata, "Yang Mulia, silakan lewat sini." Wow! Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara di langit, dan terlihat bayangan terbang sepanjang beberapa meter terbang turun dari langit, kemudian terdengar seekor monyet berteriak dan dibawa ke udara. "Elang pemakan kera!" seru Raja Kera, lalu berteriak keras kepada kera. "Sembunyikan di dalam gua dengan cepat." Retakan. Kera yang baru saja diangkat ke udara terjatuh. Ada lubang besar di tengkoraknya, dan otak di dalamnya tersedot hingga bersih. Elang pemakan kera, juga dikenal sebagai elang Filipina, adalah musuh alami monyet. Saya tidak menyangka akan muncul di Gunung Wangu. Dilihat dari reaksi Raja Kera dan kera lainnya, ini bukan pertama kalinya elang pemakan kera menyerang sekelompok kera. Selain itu, elang pemakan kera ini memiliki tingkat budidaya kaisar tingkat keempat. Bahkan Raja Kera bukanlah tandingannya dan hanya dapat memilih untuk melarikan diri. Wow! Elang pemakan kera kembali menukik ke bawah. Melihat seekor kera hendak menjadi santapannya, Raja Kera meraih sisa tongkat emas di tangannya dan melemparkannya seperti lembing. Terdengar suara, dang. Tongkat itu mengenai elang pemakan kera seolah-olah sedang mengenai logam, dan jatuh ke tanah dengan suara yang teredam. Untungnya, pukulan ini berdampak tertentu pada elang pemakan kera, sehingga kera dapat lepas dari cakar elang. Namun justru karena serangan inilah elang pemakan kera memperhatikan Raja Kera. Karena itu, Raja Kera yang satu lebih enak daripada kera lainnya. Maka elang pemakan kera tersebut menghentikan serangannya terhadap kera lainnya, berputar-putar di udara, lalu menukik ke bawah lagi dan menyerang Raja Kera. Raja Kera terkejut. Dari segi kecepatan, ia jauh lebih rendah dari elang pemakan kera terbang, dan menderita kerugian dalam serangan sebelumnya. "Tuanku, bantu saya." Raja Kera ini juga cukup licik, ketika melihat elang pemakan kera menyerang, ia tidak memilih melarikan diri, malah berlutut di depan umum dan meminta bantuan Lian. Lian menghela nafas secara diam-diam. Awalnya dia tidak ingin membuang waktu untuk masalah seperti itu, tapi sekarang sepertinya dia harus mengambil tindakan. Karena Raja Kera berlutut dalam jangkauan Lian, jika elang pemakan kera ingin menyerang Raja Kera, secara alami ia akan mengincarnya. Saat angin bertiup, elang pemakan kera itu mencakar satu kakinya ke arah Raja Kera, dan cakar lainnya ke arah jantung Lian. Gulungan. Lian meraung marah dan meninju. Dengan bunyi, bang, pukulan tersebut mengenai elang pemakan kera seolah-olah sedang menabrak dinding tembaga. Namun elang pemakan kera tersebut juga terkena angin dan sangat kacau hingga terbang keluar. Melihat Lian mampu melawan elang kera pemakan dengan satu pukulan, Raja Kera merasa senang dan berteriak lagi, "Yang Mulia, saya tidak tahu dari mana elang jahat ini berasal. Ia telah menyerang suku kami berkali-kali.
Tolong, Yang Mulia, bunuh elang jahat ini dan musnahkan kejahatan ini bagi spesies kita. Elang pemakan kera sangat marah dengan pukulan Lian, ia menggetarkan sayapnya dan menukik ke bawah lagi. Paruh elang mengarah ke kepala Lian, mencoba memakan Lian seperti otak kera. Lian mendengus dingin, tidak ingin membuang terlalu banyak waktu pada elang jahat ini, dan langsung melepaskan pedang terbang Yanyu. Dengan suara letupan, kecupan elang pemakan kera itu dipotong oleh pedang terbang Yanyu. Merasakan ada yang tidak beres, elang pemakan kera ingin melarikan diri dengan panik, mengepakkan sayapnya dan melepaskan bulu elang yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Lian. Tubuh iblis Lian Vo telah mencapai tingkat ke-10, jadi dia secara alami tidak takut dengan serangan ini. Raja Kera sangat menderita. Dia berteriak terus-menerus dan dipenuhi memar. Yang Mulia, bantu saya. Lian mengelak, bergerak untuk berdiri di depan Raja Kera, dan memblokir sisa bulu elang untuknya. Pada saat yang sama, dengan kilatan kesadaran, pedang terbang Yanyu berubah menjadi cahaya pedang dan menyusul elang pemakan kera. Dengan suara letupan, cahaya pedang menembus tubuh elang pemakan kera. Detik berikutnya, elang pemakan kera itu jatuh dari udara, dengan lubang di jantungnya. Ketika Raja Kera melihat elang pemakan kera telah mati dan telah melenyapkan musuh yang kuat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kegirangan, Raja sungguh perkasa. Setelah jeda sebentar, dia memanggil monyet-monyet itu lagi. Anak-anak muda, cepat ambil anggur kera yang saya seduh dengan buah suci. Saya ingin mempersembahkan semuanya kepada Raja. Lian awalnya ingin menolak, tetapi dia menahan kata-katanya ketika dia mendengar bahwa itu diseduh dengan buah dewa. Tidak ada yang kontroversial mengenai fakta bahwa monyet dapat membuat anggur. Selalu ada legenda magis, dan buah ajaib secara alami adalah buah kiwi. Lian belum pernah meminum anggur yang terbuat dari buah kiwi, jadi dia pasti memiliki efek yang ajaib. Bersambung.